Grigori Rasputin adalah salah satu tokoh sejarah yang paling misterius dan dicerca. Saat ini, banyak film dan serial seputar kisah nyata maupun fiksi yang mengaitkan Rasputin. Lahir di sebuah desa kecil di Siberia, Pokrovskoye, pada tahun 1869, Rasputin adalah satu-satunya dari 7 saudara kandungnya yang selamat dari masa kanak-kanak. Dia tidak mengenyam pendidikan formal dan tidak belajar membaca atau menulis sampai dia dewasa. Menikah pada usia 17 tahun, ia tampaknya ditakdirkan untuk hidup tanpa nama di pedalaman Siberia. Tetapi ketika Rasputin mendengar panggilan Tuhan pada tahun 1897 atau, menurut beberapa catatan, dia melarikan diri dari kota untuk menghindari hukuman atas pencurian kuda. Ia berangkat ke jalan yang tidak terduga, yang menjadikannya orang paling terkenal di Kekaisaran Rusia. Setelah menghabiskan waktu di sebuah biara di pegunungan Ural, Rasputin memulai serangkaian ziarah keagamaan, mungkin sampai ke Athos Yunani, pusat kehidupan monastik Ortodoks Timur. Pada awal 1900-an, ia telah mendapatkan reputasi sebagai seorang pemula, atau orang suci, yang kemampuan mistiknya dapat menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual. Perjalanan Rasputin akhirnya membawanya ke St. Petersburg, di mana ia mengesankan para pemimpin gereja setempat dan mendapatkan dukungan dari putri-putri Montenegro yang menikah dengan anggota dinasti Romanov. Kedua saudara perempuan itu memperkenalkan Rasputin kepada Tsar Nicholas II dan istrinya Alessandra, yang memintanya untuk berdoa bagi kesehatan putra mereka yang menderita hemofilia Alexei. Dalam banyak kesempatan, kehadiran mistikus muncul untuk meringankan rasa sakit anak itu dan menghentikan pendarahannya. Sarina menjadi yakin bahwa Rasputin adalah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan penyakit putranya, dan pengaruhnya terhadap keluarga kerajaan tumbuh dengan cepat. Sementara itu, gosip tentang perilaku tidak senonoh Rasputin beredar di seluruh St. Petersburg. Dia mabuk berat, mengunjungi rumah bordil, dan dikabarkan merayu wanita dengan berkhotbah bahwa hanya melalui dosa mereka dapat menemukan keselamatan. Dia bertabrakan dengan gereja Ortodoks Rusia, dan saat menerima laporan polisi rahasia yang mendokumentasikan pesta poranya. Namun, Nicholas menolak untuk mengusir orang suci itu dari istana. Situasi menjadi berbahaya pada tahun 1915, ketika Nicholas meninggalkan St. Petersburg untuk memimpin Angkatan Darat Rusia dalam Perang Dunia I. Alessandra mengambil alih dalam ketidakhadiran suaminya dan mengizinkan Rasputin untuk menunjuk kroni-kroninya sebagai pendeta gereja dan pejabat publik lainnya. Merasakan bahwa monarki berada dalam bahaya besar, sekelompok bangsawan berencana untuk membunuhnya. Mereka mengundang Rasputin ke pesta, dan menurut salah satu konspirator, menyajikan kue dan anggur yang dicampur dengan sianida. Ketika racun itu tidak berpengaruh, mereka menembaknya beberapa kali dan melemparkan tubuhnya ke sungai yang dingin. Namun pembunuhan itu tidak bisa menyelamatkan Kekaisaran Rusia. Pada bulan Maret 1917, Nicholas turun tahta. Setahun kemudian, dia dan keluarganya dibunuh oleh pengawal Bolshevik mereka. Dalam kematian seperti dalam hidup, Rasputin tetap menjadi teka-teki. Apakah dia seorang pencari spiritual yang disalahpahami, seperti yang diyakini banyak orang di Rusia modern, atau penipu jahat yang meruntuhkan sebuah kerajaan? Berikut 8 fakta mengejutkan Rasputin, dikutip dari Explore the Archive. Fakta tersebut membuktikan bahwa dalam kasus Rasputin, kebenaran memang lebih aneh dari fiksi. Rasputin sebenarnya bukanlah seorang biarawan. Meskipun ia dikenal sebagai biksu gila, biksu hitam, dan iblis suci, Rasputin ternyata tidak pernah mengambil sumpah biara. Dia menuduh para biarawan Ortodoks Rusia terlibat dalam tindakan homoseksual dan berkata, "Kehidupan biara bukan untuk saya." Seseorang menemukan kekerasan atas orang-orang di sana. Kekuatan persuasif Rasputin mungkin mengesankan, tetapi ia menemukan subjek yang sangat bersedia di Tsarina Alessandra. Dibesarkan sebagai Lutheran, dia pindah agama menjadi Ortodoks Rusia ketika Nicholas naik tahta.
Alessandra tertarik pada mistisisme kepercayaan barunya dan dipengaruhi oleh anggota istana yang dengan penuh semangat memeluk okultisme. Pada tahun 1901, dia dan Nicholas jatuh di bawah pengaruh seorang penyembuh Prancis bernama Philippe Nazier-Vachot. Dikenal sebagai Antelme Nazier-Philippe yang melakukan pemanggilan arwah dan mengklaim bahwa dia dapat memprediksi masa depan dan memanipulasi jenis kelamin seorang anak di dunia. Meskipun Nazier-Vachot terungkap sebagai penipu dan diusir dari Rusia, pasangan kerajaan itu percaya bahwa dia membantu mereka untuk mengandung seorang putra. Ketika hemofilia Alexei yang telah diturunkan kepadanya melalui nenek buyutnya Ratu Victoria tidak dapat diobati oleh dokter Rusia, Alessandra beralih ke supernatural untuk mendapatkan jawaban. Rasputin menyelidiki, tetapi bukan anggota sekte keagamaan bawah tanah yang mempraktekkan ritual pencambukan diri dan orgiastik, seorang pengasuh untuk keluarga kerajaan. Mengerikan bahwa Rasputin diizinkan untuk mengunjungi putri Tsar di kamar bayi mereka, sementara gadis-gadis itu mengenakan baju tidur, menuduhnya milik KHLS, sebuah kelompok yang memisahkan diri dari gereja Ortodoks Rusia pada akhir abad ke-17. KHLIS memiliki sel rahasia di seluruh Rusia, dan dikabarkan mencambuk diri mereka sendiri, dan terlibat dalam ritual gembira, yang terkadang berubah menjadi pesta pora. Keyakinan Rasputin, bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan melalui dosa dan pertobatan, memiliki kesamaan dengan ajaran KHLIS, tetapi tidak ada bukti bahwa dia pernah menjadi anggota sekte tersebut. Putrinya menerbitkan 3 memoir tentang ayahnya, dan menjadi pemain sirkus dan paling keling di galangan kapal Amerika selama Perang Dunia II, mengklaim bahwa Rasputin telah memeriksa sekte KHLIS tetapi menolaknya. Kehadiran Rasputin sangat membantu Alexei. Bagaimanapun, biksu gila ini mampu meringankan penderitaan Alexei. Sarina memuji kekuatan mistik Rasputin, dan yang lain menyarankan agar dia menghipnotis bocah itu. Penjelasan yang lebih mungkin adalah bahwa kehadiran dan doa Rasputin memiliki efek menenangkan pada Alessandra, yang pada gilirannya diteruskan ke Alexei, memungkinkannya untuk pulih lebih cepat. Faktor penting lainnya, mungkin bahwa Rasputin melarang perawatan lain, termasuk aspirin, yang sekarang dikenal sebagai pengencer darah. Aspirin adalah pengobatan baru dan inovatif di awal abad ke-20, diresepkan untuk banyak penyakit, termasuk yang sekarang kita ketahui, akan memperburuk keadaan, seperti hemofilia Alexei. Rasputin mungkin telah meramalkan kematiannya sendiri, dan pembunuhan keluarga Tsar. Menurut legenda, Rasputin meramalkan kematiannya sendiri dalam sebuah surat, yang ditulis kepada Tsar Nicholas, pada bulan Desember 1916. Saya merasa bahwa, saya akan meninggalkan kehidupan sebelum 1 Januari. Jika kerabat Anda yang menyebabkan kematian saya, maka tidak ada anak-anak Anda, akan tetap hidup selama lebih dari 2 tahun. Rasputin dibunuh pada pagi hari, tanggal 30 Desember, oleh kelompok yang termasuk sepupu Tsar dan menantunya. Kurang dari 2 tahun kemudian, pada Juli 1918, Nicholas, Alessandra, dan keempat anak mereka dieksekusi. Surat itu tidak muncul sampai tahun 1920-an, dan satu-satunya orang yang menjamin keasliannya adalah sekretaris Rasputin, Aron Simanovich. Prediksi Rasputin lainnya, termasuk bahwa dunia akan berakhir pada Agustus 2013, jelas palsu. Dia selamat dari satu upaya pembunuhan, tetapi tidak pernah kembali dari kematian. Pada tahun 1914, seorang wanita pengemis yang mengikuti salah satu pendeta saingan Rasputin menikam biksu gila itu di perut. Dia hampir mati, tetapi pulih sepenuhnya, menimbulkan desas-desus bahwa dia tidak mungkin dibunuh. Ketika dia dibunuh oleh bangsawan 2 tahun kemudian, detail berdarah itu dengan cepat menjadi legenda. Menurut beberapa kisah, setelah dia diracuni, ditembak berkali-kali, dan ditenggelamkan, Rasputin masih hidup ketika dia ditarik dari sungai Malaya Nevka yang dingin. Pada kenyataannya, polisi membutuhkan waktu 3 hari untuk menemukan mayatnya, dan laporan otopsi tidak menemukan jejak racun dalam sistem tubuhnya, atau tanda-tanda bahwa dia masih hidup ketika dilemparkan ke dalam air.
Penyebab kematiannya adalah peluru yang ditemukan di dahi Rasputin. Beberapa sejarawan percaya bahwa pembunuhan Rasputin terkait dengan plot mata-mata Inggris. Rasputin dibunuh di rumah Pangeran Felix Yusupov, keponakan ipar Tsar Nicholas. Yusupov kuliah di Universitas Oxford dengan Oswald Rainer, seorang agen dinas rahasia Inggris yang ditempatkan di Rusia selama Perang Dunia I. Fakta ini, ditambah dengan antipati Rasputin yang terdokumentasi terhadap perang dan keturunan Tsarina Jerman, telah membuat beberapa penulis berteori bahwa Inggris adalah takut pengaruh para pemula akan membuat Tsar berdamai dengan Jerman. Untuk menghindari pergantian peristiwa bencana ini, agen intelijen Inggris merencanakan dan melakukan pembunuhan Rasputin. Namun sebagian besar sejarawan menganggap teori ini tidak masuk akal, dan tidak ada catatan plot seperti itu yang pernah ditemukan dalam file M16. Kekurangan pangan yang parah, dan kematian lebih dari 3 juta orang Rusia dalam Perang Dunia I meletakkan dasar bagi Revolusi Oktober yang mengakhiri dinasti Romanov dan mengakibatkan pembentukan Uni Soviet. Tetapi reputasi keluarga kerajaan sangat dirusak oleh desas-desus bahwa Rasputin adalah kekuatan rahasia di balik tahta, bahwa dia dan Tsarina adalah sepasang kekasih. Namun demikian, Romanov tetap setia kepada Rasputin sampai akhir. Alessandra percaya bahwa Rasputin terus berdoa untuk suaminya di akhirat, dan keempat putri Romanov mengenakan jimat dengan gambar Rasputin pada hari mereka meninggal.